Selamat datang pejuang ASN. Di video kali ini, kita bahas tuntas soal-soal TWK seputar UUD 1945 dan amandemennya. Wajib paham karena ini pondasi sistem hukum dan ketatanegaraan kita. Yuk langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. UUD 1945 disahkan sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia pada tanggal A1 Juni 1945, B17 Agustus 1945, C18 Agustus 1945, D5 Juli 1959, E27 Desember 1949. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada hari yang sama, Soekarno-Hatta juga dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pertama. Soal nomor 2. Lembaga yang memiliki kewenangan mengubah UUD 1945 adalah A. Presiden, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. MPR, E. DPD. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Penjelasan. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 sesuai pasal 3 ayat 1 hasil amandemen. Soal nomor 3. Jumlah amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 sejak reformasi adalah A. 2 kali, B. 3 kali, C. 4 kali, D. 5 kali, E. 6 kali. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Soal nomor 4. Amandemen UUD 1945 mengubah sistem pemilihan presiden dari A. Pemilu langsung menjadi dipilih MPR, B. Dipilih oleh DPR menjadi pemilu langsung, C. Dipilih oleh MPR menjadi pemilu langsung, D. Dipilih oleh DPD menjadi ditunjuk oleh Presiden, E. Penunjukan oleh partai menjadi pemilu terbuka. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen, mereka dipilih langsung oleh rakyat. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan hasil amandemen UUD 1945 adalah A. Penambahan hak prerogatif Presiden, B. Pembentukan Mahkamah Konstitusi, C. Penghapusan sistem pemilu, D. Pengurangan kekuasaan legislatif, E. Penghapusan sistem presidensial. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Mahkamah Konstitusi, MK, dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945, 2001, sebagai lembaga yudikatif yang menangani sengketa konstitusi. Soal nomor 6. Pasal yang mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 2 ayat 1, E. Pasal 3 ayat 1. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan,
Negara Indonesia adalah negara hukum. Soal nomor 7. Hak asasi manusia secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen ke A1, B2, C3, D4, E tidak diatur. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Amandemen kedua, 2000, menambahkan bab XA tentang hak asasi manusia, yang terdiri dari pasal 28A hingga 28J. Soal nomor 8. Perubahan sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945 diantaranya adalah A. Presiden memegang kekuasaan legislatif. B. MPR menjadi lembaga tertinggi negara. C. Penghapusan GBHN. D. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. E. Presiden bisa menjabat seumur hidup. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Garis-garis besar haluan negara, GBHN, dihapus setelah amandemen karena dinilai tidak relevan dengan sistem presidensial modern yang demokratis. Soal nomor 9. Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 adalah A. Memperkuat kekuasaan eksekutif. B. Menegaskan supremasi presiden. C. Mewujudkan pemerintahan otoriter. D. Menyempurnakan aturan dasar negara agar demokratis dan modern. E. Menghapus sistem hukum nasional. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Penjelasan. Amandemen UUD 1945 bertujuan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis, modern, dan menjamin HAM serta check and balances antar lembaga. Soal nomor 10. Syarat mengubah UUD 1945 menurut aturan MPR adalah A. Disetujui oleh Presiden dan DPR. B. Dihadiri oleh sepertiga anggota MPR. C. Disetujui 50% anggota MPR. D. Dihadiri 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh minimal 50%, 1 dari jumlah anggota. E. Dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh minimal 50% dari jumlah yang hadir. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Penjelasan. Menurut UUD 1945 hasil amandemen, pengubahan UUD harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 51 dari jumlah anggota yang hadir. Belajar UUD 1945 dan amandemen itu wajib buat kamu yang serius jadi ASN. Jangan hanya hafal, tapi pahami maknanya. Terus semangat belajar ya!